the stars, look how they shine for you, and all the things that you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Rizal Fikri. Saya adalah seorang guru di SMP Negeri 2 Bandar Semana, Kabupaten Bengkalis, Riau, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, angkatan 1 kategori 2 di LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya SMP Negeri 2 Bandar Semana. Topik pembelajaran kali ini saya laksanakan pada kelas 8C dengan materi latar belakang kedatangan bangsa Barat di Indonesia. Berikut ini ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, marilah kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam para guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan kita kesehatan nih, sehingga kita bisa hadir di sekolah seperti biasa. Dah, kalau kehadiran gimana hari ini? Hadir semua? Nggak perlu bawa absen dari awal nih. Siapa? Ada yang tidak hadir? Esti. Apa kabar Esti? Alfa. Esti Alfa. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran, angka baiknya kita memeriksa kesiapan diri untuk mengikuti pembelajaran. Nah, kita cek dulu sampah di kaki meja, di dalam laci, cek kalau ada boleh dibuang keluar, silakan nih. Terus buku, kalau ada buku mata pelajaran lain boleh disimpan nih, biar tidak mengganggu proses pembelajaran hari ini. Ada buku, kalau nggak ada disimpan. Dah siap? Semangat? Semangat. Dah, Bapak tes semangatnya dulu ya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Semangat pagi. Pagi. Oke, satu lagi, moto sekolah kita SMP 2 Bandar Semana. Seperti cendol. Oke, bagus. Tahu cendol itu apa? Pernah minum? Nah, ada yang tahu moto sekolah kita seperti cendol itu apa penyebabnya? Kenapa? Pernah disampaikan kepala sekolah apa? Ya, berbeda-beda tapi satu. Berbeda-beda bukan berarti membuat suatu itu tidak enak atau tidak bagus tapi semakin bagus. Cobalah kalian makan cendol yang hijaunya, enak nggak? Nggak kan? Tapi enak setelah ditambah apa? Tambah gula, santan, dan lain sebagainya. Sama lah kayak sekolah kita Kalau Raka sendiri aja di sini, enak nggak? Nggak kan? Yang mana enak sendiri aja di sekolah. Tanpa guru, tanpa Kepsek, tanpa Zia, tanpa Supriyanto bahkan, dan lain sebagainya. Seperti itu Semakin ramai, semakin bagus. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, yaitu materi hari ini adalah, silakan Raka, baca apa? Belajar apa hari ini? Boleh dibaca? Boleh dibaca. Latar ke Indonesia, itu dia. Sebelum kita masuk ke materi tadi, alangkah baiknya kita memupuk rasa kebangsaan kita terhadap siapa? Negara kita, negara Indonesia. Dah, silakan berdiri, kita bernyanyi sama-sama. Dah, oke, silakan.
sudah. Silakan, boleh silakan duduk. Dah. Dengan mendengar lagu apa? Judulnya apa? Ya, dari Sabang sampai Merauke. Berjejer pulau-pulau menjadi ya satu, sama seperti sekolah kita Dari banyak komponen menjadi satu. Kalau ini menjadi satu negara nama Indonesia, kalau kita menjadi apa? Jadi satu sekolah atau menjadi cendol ya boleh. Itulah. Ya, lanjut. Nah, ini dia pembelajaran hari ini. Terdapat dari yang kita sekitar dari KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Jadi seperti biasa, ada 2 KD, keterampilan dan pengetahuan. Nah, yang pengetahuan 3.4 adalah menganalisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Ada 3 indikator. Yang pertama adalah menganalisis daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat. Itu dia yang pertama. Yang kedua adalah menganalisis motivasi 3G. Terbagi menjadi 3, goal, glory, dan gospel. Dan yang terakhir adalah menganalisis revolusi industri. Ada 3 ada 3 materi dalam pengetahuan. Sedangkan keterampilan menyajikan hasil analisis kronologi perubahan dan kesinambungan ruang, geografis, politik, ekonomi, pendidikan, sosial, dan budaya dari masa penjajahan sampai tumbuhnya semangat kebangsaan. Itu dia dibuat dalam dilihat dari hasil nanti dari mempresentasikan hasil diskusi ke depan nanti. Ada 3 juga, daya tarik, motivasi 3G, dan revolusi industri. Jadi kalian tampilkan satu-satu ke depan Disitulah dapat nilai keterampilan. Nah, yang terakhir tujuan pembelajaran hari ini. Siapa yang mau membacakan? Silakan angkat tangan. Silakan Citra. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning, peserta pendidik dapat menganalisis daya tarik Indonesia bagi bangsa-bangsa barat, motivasi 3G goal, cosplay dan glory, dan revolusi industri dengan benar. Diharapkan siswa mampu mengembangkan sikap disiplin, menghargai satu sama lain, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Oke, mantap. Terima kasih kepada Citra yang telah membacakan tujuan pembelajaran. Tujuan adalah kita menggunakan pertama adalah model problem based learning. Itu dia, kita berkelompok, kemudian menampilkan hasil diskusi. Kemudian dari masalah yang kita nanti kita presentasikan. Tujuan adalah untuk kita mengetahui motivasi bangsa barat atau daya tariknya apa, kemudian goal, glory, dan gospel, kemudian revolusi industri. Tujuan adalah untuk apa? Untuk kita mampu mengembangkan sikap disiplin, menghargai satu sama lain, bekerja sama, dan bertanggung jawab. Itu adalah salah satu tujuan pembelajaran pada hari ini. Lanjut. Kuis. Sebelum masuk ke intinya kita kuis dulu. Mengingat kembali pelajaran dan pengen mengetahui sebatas mana kalian mengetahui tentang pelajaran hari ini. Kalau salah nggak apa-apa karena kita kan cuman mengetes kemampuan dan mengingat kembali pelajaran sebelumnya. Kalau kelas 7 kemarin kita belajar tentang apa? Tentang apa? Apa Joyce? Ingat kelas 7 kalau tentang sejarah apa? Ya, masa praksara, betul Masa sebelum mengenal tulisan. Di situ ada apa? Ada apa? Nggak pernah dengar? Pithecanthropus dan lain sebagainya, itu dia. Ada dinosaurus dan lain sebagainya. Dan kerajaan Hindu, Buddha, dan lain sebagainya, itu dia. Kuis ada 4 gambar, kalian pilih 1 gambar. Dalam gambar ini ada 1 pertanyaan. Silakan kalian jawab pertanyaannya. Silakan. Siapa yang mau atau bawa tunjuk? Boleh, yang mau siapa? Angkat tangan, nanti bawa tunjuk. Bayu, silakan Bayu. Yang mana Bayu? Gambar kapal. Oke. Silakan. Pertanyaannya adalah sebutkan negara-negara barat yang pernah menjajah Indonesia. Apa? Belanda dan Inggris. Belanda dan Inggris. Oke, betul. Ada lagi yang menambahkan? Boleh angkat tangan. Belanda dan Inggris 2. Ada lagi? Oke, Joyce, silakan Joyce. Apa? Portugis dan Spanyol, Pak. Oke, mantap, sudah 4. 1 lagi, dia ada 5. Belanda, Inggris, Portugis, Spanyol. 1 lagi. Jepang, salah, bukan. Jepang adalah negara
Asia. Sedangkan ini adalah negara barat. Satu lagi apa? Nggak tahu? Kalau nggak tahu, kita buka jawabannya. Kita reveal jawabannya. Apa? Nggak tahu? Satu lagi adalah Perancis. Itu dia. Portugis, Spanyol, Belanda, Perancis, dan Inggris. Itu dia yang pernah menjajah Indonesia. Oke, mantap. Ada yang masih ingat? Ada yang tidak ingat. Bagus. Ini pelajaran kita hari ini. Mungkin pernah dipelajari waktu kelas 7 atau SD dulu. Nah, lanjut. Yang kedua. Siapa? Angkat tangan atau tunjuk? Oke, Agung. Boleh, Agung. Silakan, Agung. Yang pedang. Oke, pertanyaan adalah, wah, sangat panjang sekali. Silakan baca, Agung. Mendapatkan daerah temuan baru dan bangsa yang paling banyak mendapatkan daerah temuan baru adalah bangsa yang paling jaya. Merupakan tujuan penjelajahan samudra oleh bangsa barat, yaitu glory, Pak. Ya, betul. Dia ada 3 ya, glory, gospel, dan goal. Itu dia. Glory adalah apa? Menjajah samudra. Itu dia. Itu salah satu tujuan dari penjajahan kolonialisme atau imperialisme. Ya, itu glory. Kalau goal apa? Ya, emas atau kekayaan. Kalau gospel, ada yang tahu? Ya, menyebarluaskan keagamaan. Itu agama Kristen itu dia. Betul, mantap. Masih ada yang ingat berarti. Bagus. Itu pengetahuan umum sebetulnya. Dah, yang ketiga, siapa? Angkat tangan. Kalau nggak angkat tangan, mau tunjuk. Siapa? Oke, silakan Muslim. Yang mana? Oh? Topeng. Oke, topeng. Tahu helm, boleh. Pertanyaan adalah Gajah Mada. Sering kita dengar di film, di buku cerita dan sebagainya. Gajah Mada merupakan nama asli dari kerajaan apa? Majapahit, Pak. Ya, Majapahit. Betul. Ini pengetahuan umum juga ya, betul ya? Majapahit. Nah, lanjut. Terakhir. Bapak tunjuklah terakhir. Ada yang mau tunjuk jangan? Oke, mantap. Silakan Nazara. Berarti tinggal adalah yang panah. Terakhir. Bagus. Kalau segini bagus pengetahuannya. Kalau kayak gini berarti pengetahuannya lumayan nih. Ada yang tahu, ada yang tidak. Dah, masa Prakasara merupakan masa di mana manusia belum mengenal apa? Boleh jawab. Belum mengenal apa? Tadi ada yang bilang apa? Boleh. Belum mengenal apa? Nggak tahu. Apa? Nggak tahu. Ada yang tahu? Belum mengenal apa? Oke, Joyce lagi. Memang selalu Joyce. Apa? Belum mengenal. Masa Praksara merupakan masa di mana manusia belum mengenal. Ya, tulisan. Betul sekali. Tulisan. Berarti zamannya dinosaurus, zamannya apa? Ya, Mesozoikum, Paleozoikum, apa lagi? Mesozoikum, itu dia. Zamannya Homo erectus, Pithecanthropus, ya itu tadi T-Rex dan lain sebagainya. Itu dia. Masa belum mengenal tulisan. Setelah kita mengenal tulisan, barulah ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Itu dia. Ya. Nah, oke, mantap. Secara keseluruhan bagus ya. Pengetahuan tentang pelajaran yang sudah berlalu dan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Oke, mantap, bagus. Dah, kita masuk ke gambar. Silakan simak gambar berikut. Dah, ada 3 gambar. Yang jelas masa lalu ya. Kita lihat apa? Kalau dari gambar ini apa yang kalian lihat? Ya, kerajaan. Masa kerajaan masa lampau dulu ya. Ini kerajaan apa ini? Kalau lihat dari bajunya kerajaan apa? Waktu zamannya kerajaan apa? Kerajaan apa? Apa? Atau yang mana yang tahu? Ini kerajaan apa? Ya, Majapahit atau Buddha. Bisa ini? Kerajaan apa? Apa? Dia ada Buddha, ada Hindu dan Islam. Yang jelas kalau ini Buddha ini apa? Apa? Ya, Hindu. Orang Islam kan nggak ada yang pakai gini kan? Udah jelas Hindu. Kalau ini berarti apa? Yang tertutup semua yaitu Islam. Itu dia. Islam, Hindu, dan Buddha. Semuanya makmur.
makmur, aman, tentram, bahagia dan sebagainya. Dah, kita lihat gambar berikutnya. Coba perhatikan. Apa yang terjadi setelah Bapak tampilkan gambar berikutnya? Apa yang kalian lihat? Apa? Ya, penjajahan. Yang dilihat adalah apa? Kesengsaraan, apa lagi? Kemiskinan, apa lagi? Apa? Apa? Ya, kelaparan, ya ini dia, perbudakan dan lain sebagainya. Itu dia. Dah, ini sebelum datangnya bangsa barat, ini sesudah datangnya bangsa barat. Itu dia. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Itu dia. Latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Dah, perhatikan. Silakan dibaca. Siapa? Kalau enggak tunjuk tangan, Bapak tunjuk orangnya. Siapa? Baca. Siapa? Gak ada, Bapak tunjuk nih. Oke, silakan beri kita. Sebelum kedatangan bangsa-bangsa Eropa, wilayah Indonesia telah berkembang maju sebagai pusat ekonomi, sosial, dan politik bangsa-bangsa Asia. Hubungan politik kerajaan telah terjalin sejak masa perkembangan kerajaan bercorak Hindu-Buddha, dan Islam. Hubungan sosial tercatat dengan banyaknya duta-duta asing di Indonesia untuk urusan agama, pengetahuan, dan teknologi. Kegiatan ekonomi antar bangsa juga telah berkembang di berbagai penjuru Indonesia. Kondisi ini berubah ketika bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia. Mengapa bangsa Barat tertarik dengan kekayaan Indonesia? Kekayaan apa saja yang mendorong kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Ya, oke, terima kasih beri kita. Itu dia sekilas tentang materi hari ini. Kenapa bisa bangsa Barat itu datang dan sebagainya. Betul ya, sebelum bangsa Barat datang makmur, semuanya makmur, teknologi ada, pengetahuan ada dan sebagainya. Tapi kenapa bangsa Barat datang? Ada yang tahu? Nah, dari wacana tersebut, dapatkah kamu memahami tentang materi latar belakang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia? Tahu? Pasti nggak tahu, otomatis nggak tahu ya, karena belum dipelajari. Dah, untuk mempelajari itu kita akan membentuk kelompok. Itu dia. Dah, karena ini menggunakan model pelajaran problem based learning, otomatis kita berkelompok dari orientasi masalah, kemudian kalian diskusikan, kemudian kalian tampilkan ke depan seperti itu ya. Dah, kelompoknya ada 5, 1, 2, 3, 4, dan 5. Silakan buat kelompok, duduk sesuai dengan posisi yang ini. Oke, orangnya ini, posisinya juga ini. Dah, silakan, boleh. Kelompok 1 di situ, berarti kan kelompok 2 di sana, 3 di belakang, 4 di sudut kanan, 5 di sudut kiri. Dah, silakan. Ini kelompok berapa? Dah, silakan kerjakan LKPD-nya, dilihat petunjuk ada di sana ya, petunjuknya ya. Baca petunjuk, baca tujuannya, kemudian oh ya, ada bahan ajar juga di situ ya. Ada bahan ajar juga di situ, silakan baca bahan ajarnya, silakan baca LKPD-nya, cari jawaban di situ ya. Dah, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Dah, ada pertanyaan? Boleh, silakan kalau ada pertanyaan. Ya, itu dia. Yang perempuan mungkin tahu ya. Rempahnya apa. Bagi laki-laki mungkin yang tahu, yang tidak tahu. Silakan isi menurut pengetahuan kelompok masing-masing. Kalau nggak tahu jawaban udah nggak apa-apa, tinggalkan saja ya. Nggak usah diisi. Agung, jangan main-main, kerjakan. Nah, diskusi. Supriyanto diskusi. Nah, kasih tahu. Apa yang nggak tahu kasih tahu. Apa yang tahu kasih tahu. Ya, diskusikan. Nah, buah pala, apa itu buah pala? Dah siap semua? Dah, karena waktu pun sudah habis dan kalau udah siap, dah mari kita tampilkan satu-satu hasil diskusi kalian. Dah, yang tampil adalah kelompok 1. Dah, perhatikan, yang tampil adalah kelompok 1, siapkan 1 moderator dan 1 penyaji. Itu dia ya. Yang lain silakan, kalau ada yang nggak paham silakan tanyakan. Itu dia ya. Dah, silakan kelompok 1 ke depan. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang menyajikan teman kami Joyce. Latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia.
ada daya tarik dan faktor pendorong. Daya tarik pertama bangsa barat yaitu adalah rempah-rempah. Faktor pendorongnya mereka melakukan daya tarik rempah-rempah yaitu bangsa barat hanya memiliki 4 musim yang tidak cocok untuk bercocok tanam. Itulah faktor pendorong mereka mendaya tarik kepada rempah-rempah. Yang kedua, daya tariknya adalah motivasi 3G, Gold, Gospel, and Glory. Faktor pendorong mereka adalah untuk menguasai kekayaan, kejayaan, dan menyebarluaskan agama ke Indonesia. Dan yang ketiga, daya tariknya adalah revolusi industri. Faktor pendorongnya adalah mereka kesulitan masalah transportasi, kondisi politik, dan keamanan sehingga mereka melakukan revolusi industri. Berikut adalah contoh rempah-rempah Indonesia yang sangat dibutuhkan oleh bangsa-bangsa barat. Yang pertama ada kayu manis, cengkeh, kunyit, buah pala, merica, dan kemiri. Udah, cepat. Oke, udah. Coba. Oke, silakan moderator. Sekian dari kami. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Nah, ada yang mau bertanya, silakan. Kelompok 1, siapa yang mau bertanya kelompok 1? Satu jadilah, ini yang bertanya. Silakan, coba. Angkat tangan, siapa? Kelompok mana? Oke, silakan. Kelompok 2, Baby. Apa yang paling penting yang menjadi daya tarik bangsa barat ke Indonesia? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Menurut kelompok kami, yang paling penting adalah rempah-rempah yang tidak bisa tumbuh di negara-negara barat. Sudah? Sudah, Pak. Silakan moderator, tanya kepada penanya. Sudah. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Ada. Sudah? Oke, udah. Oke, mantap. Nah, betul ya. Itu dia pertanyaan yang paling penting untuk daya tarik ke barat ke Indonesia adalah apa? Rempah-rempah. Karena di barat tidak bisa tumbuh rempah. Nah, boleh. Sekian dari kami. Kalau nggak ada lagi pertanyaan, silakan ditutup lah. Nggak ada lagi ini. Sudah ada program. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 1. Selamat pagi. Pagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Iya, daya tarik dulu. Nomor 1, daya tarik. Rempah-rempah faktor pendorong karena bangsa barat sangat membutuhkan rempah-rempah. 2, emas atau gold. Bangsa barat melakukan ekspedisi dan penjajahan untuk mencari kekayaan. 3, revolusi industri. Berkembangnya revolusi industri yang mendorong bangsa barat datang ke Indonesia. 1, kayu manis. 2, cengkeh. 3, kunyit. 4, buah pala. 5, merica. 6, kapulaga. Apa yang paling berharga dari semua rempah tersebut? Menurut kelompok kami, semua rempah-rempah dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi semuanya Sangat membutuhkan. Nah, jadi semuanya sangat penting seperti itu maksudnya mungkin oleh kelompok 2. Nah, oke, mantap. Nah, silakan ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada yang mau bertanya, ada cukup. Mengingat waktu juga kita nggak banyak. Silakan, tutup. Dari kelompok 2 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. 3G, God, Glory, dan Gospel, dan merupakan motivasi bangsa-bangsa barat untuk penjajahan Indonesia. Arti 3G dan revolusi industri yaitu
Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa barat melakukan penjelajahan samudra. Gospel penyebaran keluasan keagamaan ke Indonesia. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Habis. Pi. Di sini ada yang ingin bertanya. Apa yang paling merugikan dari 3 tujuan yaitu goal, glory, dan gospel? Menurut kami yang paling merugikan adalah gold atau kekayaan karena membuat Indonesia semakin miskin dan sengsara. Oke, mantap. Betul, karena membuat Indonesia semakin miskin. Nah, silakan. Ada lagi kalau ada yang bertanya. Ada, silakan ditutup. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Sekian dan terima kasih dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil presentasi kami tentang latar belakang kedatangan bangsa barat ke Indonesia. 3G yaitu gold, glory, dan gospel. Gold artinya emas yang identik dengan kekayaan. Glory merupakan motivasi bangsa barat melakukan penjelajahan samudera. Gospel merupakan penyebaran agama Nasrani. Revolusi industri merupakan salah satu pendorong imperialisme yang terjadi pada sekitar tahun 1750 sampai 1850 merupakan salah satu kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Sekian, jika ada yang mau bertanya. Dampak negatif revolusi industri adalah? Dampak negatif revolusi industri adalah banyaknya masyarakat kehilangan pekerjaan karena tenaga manusia digantikan dengan tenaga mesin. Oke, bagus, mantap sekali. Karena tenaga, boleh semangat. Ada yang mau bertanya lagi? Sekian dari hasil presentasi kami. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini ada teman kami yang bernama Krishna yang ingin membacakan soalnya. Dari pertanyaan di atas, buatlah kesimpulan mengenai latar belakang kedatangan bangsa-bangsa barat ke Indonesia. Berbagai komoditas perdagangan yang dihasilkan bangsa Indonesia itulah yang menjadi incaran bangsa-bangsa barat. Indikasi memengaruhi perbedaan iklim dan kondisi tanah di Indonesia dan Eropa. Hal ini mengakibatkan hasil bumi yang berada juga berbeda berbeda. Bangsa Indonesia harus senantiasa bersyukur karena dianugerahi Tuhan yang Maha Esa hidup di daerah tropis dan yang subur. Itu dia kesimpulannya. Ya, silakan. Sekian dari kelompok 5 ingin mengucapkan terima kasih. Di sini ada yang ingin bertanya? Ada 1, 2, 1. Pertanyaan ada. Karena kesimpulan mungkin ya. Ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Kalau di sini tidak ada yang bertanya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berakhirnya penampilan kelompok 5 tadi, maka berakhirlah sesi presentasi kita. Dan kita berlanjut ke berikutnya adalah waktunya kesimpulan. Nah, kesimpulan otomatis kita menyimpulkan pelajaran dari awal sampai akhir materi hari ini. Nah, silakan siapa yang berani untuk menyampaikan pendapatnya tentang kesimpulan pelajaran hari ini. Boleh, silakan. Sebab bangsa barat datang ke Indonesia dikarenakan oleh bangsa Indonesia
memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa Barat, yaitu kekayaan akan rempah-rempah dan kekayaan sumber daya yang lainnya. Oke, udah. Oke, mantap. Oke, mantap. Boleh tepuk tangan. Dah, itu tadi kesimpulan yang disampaikan oleh teman kita yaitu Joyce. Betul ya? Kesimpulan ini adalah latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah penyebabnya adalah kita mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh bangsa Barat. Itu dia. Contohnya apa? Kita memiliki rempah-rempah dan sumber daya alam lainnya. Itu dia. Sesuai dengan semboyan orang Barat yaitu gold, glory dan gospel. Itu dia menyebabkan orang Barat datang ke Indonesia. Itu dia. Dah, lanjut ke berikutnya. Saatnya tes evaluasi yaitu game. Kita bermain game tapi berkelompok. Judulnya adalah pertanyaan adalah rempah yang paling penting di negara dari Indonesia. Nah, nanti di sini ada beberapa tikus yang akan muncul secara yang membawa jawaban yang benar tuh dia ya. Dan kalian pukul tikus tersebut membawa benar, bukan berarti semua yang dibawa itu benar. Ada jawaban yang salah. Otomatis dibaca dulu kalau itu benar rempahnya kalian pukul tikus dan akan tercatat di sistem bahwa jawaban kalian benar satu. Kalau salah kalian pukul tikus yang salah otomatis nanti akan salah dia. Dan nantinya akan kita lihat siapa yang paling banyak benar dan waktunya berapa. Biasanya itu dia. Dan 1 menit kalian pukullah tikus yang benar sebanyak mungkin. Cepat. Oke, mantap. Nah, baru pertama tes kelompok 1 yang di jangan dengarkan kelompok lain. Oke, bagus. Nah, dengan bertanya kelompok 5 maka dapat kita lihat siapa yang juara 1 dan siapa yang juara. Oke, nah, nomor 1 adalah kelompok 1, kelompok nomor 2 adalah kelompok 5, nomor 3 kelompok 4, nomor 4 yang terakhir adalah kelompok 2. Nah, inilah yang Bapak ambil nilai nanti di dalam nilai evaluasi per kelompok otomatis. Nomor 1 adalah kelompok 1 dan seterusnya ya. Nah, berakhirnya game tadi otomatis kita sudah di penghujung pembelajaran hari ini. Karena tadi adalah evaluasi, otomatis saatnya refleksi pembelajaran. Refleksi ini adalah gimana kesan kalian pada hari ini pembelajaran hari ini. Apakah bagus, jelek, apakah ada yang mau diperbaiki, apakah ada yang ini dan sebagainya. Nah, silakan siapa yang berani menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran hari ini boleh silakan angkat tangan. Dan silakan. Refleksi hari ini yaitu sangat menyenangkan karena bisa belajar mengenai bangsa-bangsa Barat dan bisa banyak mendapat ilmu dan bisa belajar dengan kawan-kawan. Sekian dan terima kasih. Nah, boleh silakan. Dah, setelah kita menampilkan refleksi, ya itu selanjutnya adalah kita lihat materi minggu depan. Nah, untuk minggu depan kita belajar tentang kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Kalau tadi latar belakangnya, jadi minggu depan kita melihat fase kedatangannya, apa yang dibuat oleh bangsa Barat terhadap Indonesia. Dah, kemudian ya, ini dia adalah ucapan terima kasih dari berbagai negara. Thank you dari Amerika atau Inggris boleh. Gracias dari Spanyol atau Prancis loh Bapak ya. Gracias. Dan lain sebagainya. Arigato.
CC dan sebagainya tadi. Sekian pembelajaran hari ini. Pada ketua kelas tolong disiapkan. Sebelum pulang, marilah kita baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam pada guru. Look at the stars, look how they shine for you, and all the things that you do.